Dusta di balik cinta. Pagi itu, Dwi terbangun dengan senyum merekah di bibir. Aroma kopi dan roti panggang samar-samar tercium dari dapur. Ia melirik Riko, suaminya, yang masih pulas di sampingnya. Riko adalah dunianya, poros hidupnya selama 7 tahun terakhir. Setiap pagi, Dwi selalu bersyukur atas kehadiran Riko, pria yang ia yakini akan menemaninya hingga tua. Mereka belum dikaruniai anak memang, namun Dwi selalu optimis. Ia percaya Tuhan punya rencana indah untuk mereka. Riko selalu meyakinkannya, berkata bahwa anak bukanlah segalanya, bahwa cinta mereka sudah lebih dari cukup. Kata-kata itu selalu berhasil menenangkan kegelisahan Dwi, menyingkirkan bayangan suram tentang cap mandul yang terkadang dilayangkan oleh segelintir orang, terutama ibu mertuanya. Namun, kedamaian itu pecah, bukan oleh guntur atau badai, melainkan oleh ketukan pelan di pintu rumah mewah mereka, hasil jerih payah Dwi dalam bisnis properti. Beberapa jam kemudian, Dwi yang sedang asyik merangkai bunga di ruang tamu, sedikit mengernyitkan dahi. Tak biasanya ada tamu sepagi ini. Ia melangkah menuju pintu. Hati kecilnya sedikit tidak enak. Ketika pintu terbuka, dunia Dwi seolah berhenti berputar. Berdiri di ambang pintu adalah seorang wanita muda. Kulitnya pucat, matanya sembab, dan perutnya membuncit di balik gaun longgar. Wanita itu menunduk, seolah tak berani menatap mata Dwi. Dwi merasakan desiran dingin menjalar di punggungnya. Ada aura kesedihan dan keputusasaan yang begitu pekat memancar dari wanita di depannya. "Maaf mengganggu, Bu," ujar wanita itu. Suaranya bergetar, nyaris seperti bisikan. Saya datang kemari karena ada hal penting yang harus Ibu ketahui." Dwi menatapnya curiga. Namun ada sesuatu di mata wanita itu yang membuatnya tak bisa menampik, sebuah kejujuran yang pahit. "Ada apa?" tanya Dwi, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang, meski jantungnya sudah berpacu tak karuan. Ia mencoba mengkarisri wajah wanita itu. Apakah ia mengenalnya? Tidak, ia belum pernah melihatnya. Wanita itu menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, matanya memerah, menahan tangis. Saya hamil." Ia berhenti sejenak, tatapannya beralih ke perutnya yang membesar. "Dan ayah dari bayi ini adalah suami Ibu, Riko." Kata-kata itu bagai palu godam yang menghantam kepala Dwi. Dunia Dwi runtuh seketika. Riko, suaminya, tidak mungkin. Ini pasti lelucon, sebuah kebohongan keji. Dwi ingin tertawa sinis, menertawakan kebodohan wanita ini. Tapi melihat air mata yang mulai menetes dari mata wanita itu, melihat ketulusan dalam setiap tarikan napasnya yang berat, Dwi tahu ini bukan lelucon. Ini adalah kenyataan yang paling mengerikan. Tanpa pikir panjang, dengan emosi yang membuncah, Dwi meraih pergelangan tangan wanita itu. Cengkeramannya kuat, mencerminkan gejolak badai dalam dirinya. "Ikut aku," desis Dwi. Suaranya tercekat. Ia menyeret wanita itu masuk, langsung menuju kamar utama. "Riko," teriak Dwi. Suaranya nyaris pecah, bercampur antara amarah dan kepedihan yang menusuk. "Bangun, jelaskan ini semua." Riko yang masih terlelap terlonjak kaget, matanya mengerjap. Separuh sadar, pandangannya berotasi dari wajah Dwi yang merah padam, penuh amarah, ke sosok wanita hamil yang berdiri di sampingnya, menunduk, seolah ingin menghilang di telan bumi. Seketika, Riko pucat pasi. Tubuhnya menegang. Ia tahu, rahasianya yang ia simpan rapat-rapat selama berbulan-bulan telah terbongkar dengan cara yang paling brutal. Ini siapa Riko?" tanya Dwi.
Suaranya bergetar menahan tangis yang kini sudah tak tertahankan lagi. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. "Jelaskan padaku, sekarang." Riko tergagap. Lidahnya keluh. Ia mencoba mencari alasan, mencoba membantah. "Dwi, ini salah paham. Aku." Tapi tatapan tajam Dwi yang kini dipenuhi rasa sakit dan pengkhianatan, serta keberadaan wanita hamil di sampingnya, membuat Riko tak berdaya. Semua kebohongannya runtuh. Wanita hamil itu, dengan suara yang begitu pelan, nyaris tak terdengar, namun cukup jelas bagi Dwi dan Riko, akhirnya berujar, "Namaku Sarabu, dan dia memang ayah dari bayi ini. Dia berjanji akan bertanggung jawab." Pengakuan itu bagai belati yang menghujam jantung Dwi berkali-kali. Nafasnya tercekat, air mata yang selama ini ia tahan tumpah ruah. Sakit, kecewa, marah, semua bercampur aduk menjadi satu. Kepalanya pusing, dunianya berputar. Ternyata pengkhianatan itu nyata. Suami yang ia cintai, yang ia percaya dengan sepenuh hati, telah tega mengkhianatinya dengan cara yang paling keji. Selama ini Riko selalu beralasan sibuk kerja hingga pulang larut malam, atau harus keluar kota. Dwi selalu percaya, selalu mendukung, tapi semua itu ternyata hanya topeng untuk menyembunyikan kebejatan Riko. Ia menatap Riko dengan tatapan kosong, hancur. Kebahagiaan yang ia bangun selama ini kini hanya tinggal puing-puing. Pengakuan Riko adalah awal dari badai yang menghancurkan rumah tangga Dwi. Dwi tak bisa memahami mengapa Riko tega melakukan ini padanya. 7 tahun pernikahan, mereka berjuang bersama, melewati berbagai rintangan. Dwi selalu setia, selalu mencintai Riko dengan sepenuh hati. Ia telah menginvestasikan segalanya, termasuk seluruh hidupnya, untuk pernikahan ini. "Kenapa, Riko? Kenapa?" tanya Dwi berulang kali di antara isak tangisnya. Suaranya serak. Ia memegangi dadanya yang terasa begitu sesak, seolah ada beban ribuan ton yang menekannya. "Apa salahku? Apa kurangnya aku?" Riko hanya menunduk, tak mampu menatap mata Dwi yang kini dipenuhi air mata dan kekecewaan mendalam. Ia merasa begitu pengecut. Sarah, wanita hamil itu, berdiri di sudut ruangan, sesekali terisak pelan, menciptakan suasana yang semakin pilu. Akhirnya, Riko mengangkat kepalanya, menatap Dwi dengan tatapan kosong, dan mengucapkan kata-kata yang semakin melukai hati Dwi. Aku ingin punya anak, Dwi. Aku ingin punya keturunan." Kalimat itu yang diucapkan Riko dengan nada putus asa, bagai pukulan telak bagi Dwi. Selama ini, Dwi tahu Riko mendambakan anak, tetapi Riko selalu meyakinkannya bahwa mereka bisa menunggu, bahwa kebahagiaan mereka tak tergantung pada kehadiran anak. Ternyata, semua itu hanyalah kebohongan belaka. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka lebar. Ibu Riko, yang entah bagaimana bisa sampai ke rumah Dwi sepagi itu, masuk dengan wajah angkuh dan tatapan menghina. Ia pasti sudah mendengar keributan dari luar. "Memang benar, Dwi. Kamu ini mandul. Riko butuh penerus. Kamu itu cuma beban. Tidak bisa memberikan keturunan. Apa gunanya punya harta banyak, tapi tidak punya pewaris?" Sembur Ibu Riko menatap Dwi dengan tatapan jijik, seolah Dwi adalah sampah. Kata-kata itu yang keluar dari mulut ibu mertua yang selama ini selalu mencibirnya, bagai racun yang menyebar di seluruh tubuh Dwi. Dwi sudah muak dengan sindiran-sindiran tentang keturunan. Ia sudah berusaha, ia sudah berdoa, ia sudah menjalani berbagai pemeriksaan. Ia telah menanggung semua beban itu sendirian, sambil terus berusaha tersenyum demi Riko. Tapi kali ini, bersamaan dengan pengkhianatan Riko, semua kesabaran Dwi lenyap. Dwi merasa harga dirinya diinjak-injak.
Hatinya hancur berkeping-keping. Dianggap tidak bisa memberikan keturunan, dikhianati oleh suami sendiri yang ia cintai mati-matian, dan kini dihina secara terbuka oleh ibu mertuanya. Semua itu terlalu berat untuk ia tanggung sendiri. Kemarahan yang membuncah menutupi rasa sakitnya. Ini rumahnya, warisan dari orang tuanya, dibangun dengan kerja keras dan keringatnya sendiri. Ia tidak akan membiarkan mereka berdua yang telah menghancurkan hidupnya terus-menerus meracuni rumahnya. "Cukup!" teriak Dwi. Suaranya begitu lantang dan penuh tekad. Mengejutkan Riko dan ibunya. Dwi bangkit berdiri dengan mata berkaca-kaca, namun penuh kobaran api. "Kalian berdua sama saja. Kalian sama-sama pengecut. Aku sudah terlalu lama menanggung ini semua. Aku sudah terlalu lama buta. Kalian pikir bisa mempermainkan aku sesuka hati?" Dengan tangan gemetar namun mantap, Dwi menunjuk pintu utama. "Kalian berdua, pergi dari rumahku sekarang juga. Aku tidak sudi lagi melihat wajah kalian. Aku tidak sudi berbagi atap dengan pengkhianat dan orang munafik sepertimu." Riko terkejut, bukan kepalang. Ia tak menyangka Dwi akan senekat ini. Ia mencoba membujuk. "Dwi, jangan begitu. Ini rumah kita." "Rumah kita katamu?" potong Dwi tajam. "Ini rumahku, rumah yang kubangun dengan keringatku sendiri. Kamu tidak punya hak apa-apa di sini. Sejak kamu mengkhianati aku, sejak kamu bersekongkol dengan ibumu untuk menghina aku, kamu sudah tidak punya tempat di sini." Ibu Riko pun mencibir, mencoba memancing amarah Dwi lagi. "Dasar wanita mandul, mau jadi apa kamu sendirian? Aku lebih baik sendirian daripada harus hidup dengan dua parasit seperti kalian," balas Dwi. Suaranya penuh kekecewaan, namun juga keteguhan. Ia tak lagi peduli dengan apa yang orang lain katakan. Hatinya sudah mati rasa terhadap hinaan. Riko dan ibunya yang melihat sorot mata Dwi yang penuh tekad dan amarah yang membara, akhirnya tahu Dwi tidak main-main. Ada kekuatan baru yang terpancar dari diri Dwi. Kekuatan dari seorang wanita yang terluka parah, namun memutuskan untuk bangkit. Dengan barang seadanya yang sempat mereka raih, Riko dan ibunya diusir dari rumah itu. Dari kehidupan Dwi, mereka terpaksa keluar, menanggung malu dan kebingungan. Malam itu, Dwi sendirian di rumah besar itu, ditemani kehancuran hatinya, namun juga tekad yang membara untuk membuktikan bahwa ia tidak selemah yang Riko dan ibunya kira. Ia menangis, meratap, tapi setiap tetesan air mata adalah pupuk bagi benih kekuatan yang baru tumbuh di dalam dirinya. Setelah insiden pengusiran itu, Dwi memilih untuk menyendiri. Dunia terasa begitu asing dan dingin tanpa kehadiran Riko, meskipun Riko telah mengkhianatinya. Luka hatinya terlalu dalam untuk bisa diobati dalam semalam. Ia menutup diri dari dunia luar, mematikan ponselnya, menolak semua panggilan dan pesan dari teman-temannya yang mencoba menghibur. Dwi hanya butuh waktu untuk mencerna semua rasa sakit dan kekecewaan yang telah menghancurkan jiwanya. Ia menghabiskan hari-harinya di dalam rumah, merenung, menangis, dan mencoba memahami mengapa nasib sekejam ini menimpanya. Namun, di tengah kesendirian itu, Dwi perlahan menemukan titik balik. Ia melihat dirinya di cermin, melihat matanya yang sembab, wajahnya yang pucat, dan tubuhnya yang kurus. Ia menyadari ia tidak bisa terus-menerus terpuruk. Rasa sakit hati itu berubah menjadi kemarahan yang sehat dan tekad baja. Ia harus bangkit. Ia harus membuktikan, bukan hanya kepada Riko dan ibunya, tetapi juga kepada dirinya sendiri, bahwa ia tidak mandul, bahwa ia mampu memiliki keturunan. Itu adalah satu-satunya cara untuk membalas rasa sakit hatinya. Bukan dengan merencanakan kejahatan, melainkan dengan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Dwi
mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Ia bergabung dengan komunitas daring untuk wanita yang mengalami masalah kesuburan. Di sana, ia bertemu dengan banyak wanita yang memiliki pengalaman serupa, bertukar cerita, dan mendapatkan dukungan moral. Ia mulai mencari tahu tentang berbagai metode dan pemeriksaan kesuburan, mempelajari banyak hal yang sebelumnya tak pernah ia pikirkan. Perlahan, Dwi menemukan kekuatan dalam dirinya, kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang Riko. Ia menyadari bahwa kebahagiaannya tidak bergantung pada Riko atau siapapun. Kebahagiaannya ada di tangannya sendiri dan ia berhak mendapatkannya. Beberapa bulan berlalu dan Dwi mulai bangkit. Ia kembali fokus pada bisnis propertinya. Bekerja lebih keras dari sebelumnya, menyalurkan semua energinya ke dalam pekerjaan. Ia terlihat lebih segar, lebih bersemangat, meski ada sedikit kesedihan yang masih tersisa di matanya. Suatu sore, dalam sebuah acara amal yang ia selenggarakan, Dwi dikenalkan dengan Arya, seorang pria lajang yang berprofesi sebagai dokter spesialis anak. Arya adalah sosok yang sabar, penuh perhatian, dan yang paling penting, tidak pernah sekalipun menyinggung masa lalu Dwi. Meskipun ia tahu dari percakapan orang lain, Arya melihat Dwi sebagai pribadi yang kuat, cerdas, dan luar biasa, bukan sekadar wanita yang pernah dikhianati. Arya selalu mendengarkan Dwi dengan seksama, memberikan saran bijak, dan membuat Dwi merasa nyaman menjadi dirinya sendiri. Perlahan, benih-benih cinta tumbuh di hati Dwi. Arya menunjukkan kepadanya bahwa masih ada kebaikan di dunia ini, bahwa ia pantas untuk dicintai dan bahagia tanpa syarat. Dwi, yang dulu begitu trauma, kini perlahan membuka hatinya kembali. Arya adalah penyembuh luka-lukanya. Setelah beberapa waktu, Dwi dan Arya memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan teman-teman terpercaya, namun penuh kehangatan dan ketulusan. Dwi akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia impikan. Ia merasa lengkap, dan kebahagiaan Dwi semakin lengkap ketika beberapa bulan kemudian ia merasakan mual-mual di pagi hari. Sensasi yang tak asing, namun kali ini terasa berbeda. Dengan deg-degan, ia memeriksakan diri ke dokter. "Selamat, Bu Dwi, Anda positif hamil." Air mata kebahagiaan mengalir deras di pipi Dwi. Bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Ia akhirnya hamil. Doanya terkabul. Ini adalah bukti nyata bahwa ia tidak mandul, bahwa ia mampu menjadi seorang ibu. Ini adalah balasan terbaik dari Tuhan atas kesabarannya. Kabar ini membuat Arya sangat bahagia. Ia dengan sabar mendampingi Dwi selama masa kehamilan, memberikan dukungan penuh dan cinta yang tak terbatas. Ia bahkan sering menyanyikan lagu untuk calon bayi mereka. 9 bulan kemudian, di sebuah rumah sakit yang modern, Dwi melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan menggemaskan. Tangisan pertama bayi itu adalah melodi terindah yang pernah Dwi dengar. Arya mencium kening Dwi, matanya berkaca-kaca penuh haru. Mereka memberi nama Raka untuk putra kecil mereka, yang berarti harapan. Dwi memeluk erat putranya, merasakan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ini adalah babak baru dalam hidupnya, penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan harapan yang tak terbatas. Sementara itu, kehidupan Riko dan ibunya jauh dari kata bahagia. Setelah diusir dari rumah Dwi, mereka hidup dalam kesulitan yang tak terbayangkan. Riko, yang selalu bergantung pada kekayaan Dwi, kini tak punya apa-apa. Ia kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap. Serah, wanita yang hamil anak Riko,
ternyata juga meninggalkannya setelah melahirkan bayi perempuan mereka. Sarah menyadari bahwa Rico tidak memiliki masa depan. Ia hanya bisa menyusahkan. Ia meninggalkan Rico dengan tangisan bayi yang pilu, pergi mencari kehidupannya sendiri. Rico dan ibunya akhirnya harus tinggal di sebuah kontrakan kecil dengan kondisi yang jauh dari layak. Setiap hari, ibu Rico terus-menerus menyalahkan Rico atas kemiskinan mereka. "Ini semua salahmu. Kalau saja kamu tidak mengkhianati Dwi. Kalau saja kamu tidak bodoh, sekarang kita tidak akan jadi gelandangan." Hardik ibu Rico tak henti-hentinya menyalahkan putranya. Rico hanya bisa menunduk, tak mampu membantah. Penyesalan menggerogoti hatinya. Ia merindukan kenyamanan hidup bersama Dwi. Kemewahan yang dulu ia nikmati. Ia merindukan Dwi yang selalu sabar dan mencintainya. Tapi semua sudah terlambat. Ia telah membuang permata demi sebutir kerikil. Mereka hidup dalam penyesalan dan kepahitan, meratapi pilihan-pilihan buruk yang telah mereka buat, terjebak dalam lingkaran derita yang mereka ciptakan sendiri. Dwi, dengan Raka dalam pelukannya dan Arya di sisinya, menatap masa depan dengan senyum. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Luka-luka di hatinya telah sembuh, digantikan oleh cinta dan kebahagiaan yang berlipat ganda. Ia membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada semua orang bahwa ia mampu bangkit dari keterpurukan, bahwa ia pantas mendapatkan yang terbaik. Kebahagiaan Dwi adalah balasan terindah bagi semua derita yang pernah ia alami. Ia adalah simbol kekuatan seorang wanita yang mampu mengubah air mata menjadi senyum dan patah hati menjadi kebahagiaan abadi.